kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika ditanya mereka dari mana, kok kebanyakan dari anak-anak muda, mereka tidak menjawab. Mereka hanya menjawab dari aliansi. Sepertinya tidak ada jawaban yang jelas. Padahal kalau ditilik, ini mereka tuh sepertinya anak-anak pondok pesantren atau anak-anak sekolah SMA karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaction masih terkait demo yang dilakukan para anak wabah ya kemarin ada yang di depan Balai Kota Solo. Katanya mau ngepung rumah Pak Jokowi, tapi ternyata nggak berani cuma di depan Balai Kota. Padahal Pak Jokowi santai-santai di rumah ya. Nah, tidak hanya itu, ada juga emak-emak ini yang ribet sendiri ya. Mereka itu beberapa orang ya melakukan demo di depan proyek pembangunan rumah dinas Pak Jokowi ya, kayak rumah pensiunan gitu. Nah, proyek kok di demo ya? Yang di demo kuli bangunan atau gimana? Bahkan di situ mereka sempat bentrok ya sama Ibu Polwan ya. Ya provokasinya pasti emak-emak itu yang teriak-teriak kayak kesurupan mungkin ya. Bahkan ini yang kemarin di depan Balai Kota Solo demonya itu terciduk ya. Ini anak-anak masih muda, anak-anak kecil, kayaknya ini para pelajar atau anak-anak yang masih sekolah. Wah, ini melanggar ini ya, kalau melibatkan anak-anak untuk demonstrasi ini ya. Jadi ini sebuah pelanggaran juga. Langsung saja kita simak video-videonya. Kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kami meminta pemerintah itu melakukan suatu audit terhadap Ibu ini lagi ya. Jadi yang demo itu ya orang itu aja ya. Nah, ini mereka melakukan demo di depan rumah dinas Pak Jokowi yang mau dibangun, masih proyek ini ya. Di demo ya, lahan kosong atau bangunannya. Jokowi ya. Bentar dulu, saya dengar dulu Pak. Dan sebagian kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Saya seperti ini, Bapak jangan kayak gini Bapak. Dilihat Indonesia Pak. Masa aksi yang menuntut menangkap Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka di Solo menyebut akan melakukan aksi lanjutan. Ini dikatakan penanggung jawab aksi Usman Amiruddin. Dia mengatakan, rakyat Indonesia dirugikan dengan kepemimpinan Jokowi selama ini. Usman juga mengatakan, bakal ada gerakan lainnya setelah aksi ini. Aksi ini digelar di depan Balai Kota Solo Rabu, 6 November 2024. Peserta aksi menuntut agar aparat penegak hukum menangkap mantan Presiden Jokowi dan putranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami menuntut Jokowi ditangkap, diadili bersama keluarga dan kroninya, jelas Usman Amiruddin. Usman tidak menyebut secara spesifik pelanggaran hukum apa yang dilakukan dua tokoh ini. Ia hanya menyebut merasa dirugikan selama pemerintahan Jokowi. Tujuannya sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 bahwa rakyat mempunyai hak dan kewajiban membela negara. Satu yang menggugah gerakan semacam ini karena melihat kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun ternyata tidak menguntungkan kehidupan bangsa dan negara, dituturnya. Ia tidak ingin pemimpin selanjutnya memiliki agenda seperti Jokowi, terutama mengenai investasi asing yang masuk ke Indonesia. Pak Jokowi membuka peluang investasi bagi asing dan asing untuk menguasai wilayah. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan dan tidak ada tindakan hukum kepada Jokowi Presiden yang akan datang juga mengikuti. Ini kekhawatiran kami sebagai rakyat. Jangan sampai ke depan memperoleh pemimpin seperti Jokowi, ungkapnya. Ia akan mengusut kasus-kasus yang bisa menjerat Jokowi dan Gibran. Meski begitu ia enggan mengungkapkan kasus ini berkaitan dengan apa. Gerakan ini tidak hanya sekali ini. Nanti akan ada gerakan-gerakan lain. Kami mempersiapkan gerakan berikutnya mengungkap
Gitu kamu ngeledek-ledek mama. Gak boleh ngeledek mama apa, Pak? Jangan ngeledek. Bukan dari mama. Dia lupa dari sama orang tuanya. Biasa kadang lupa sama polisi. Gak usah ngeledek mama. Kadang lupa sama Kalian itu berani sama mama, malu. Malu. Beraninya mama kalian. Sama Jokowi udah gak ada lu. Semua gak ada. Tapi mereka pelakunya anak-anak muda ini. Sepertinya semacam anak sekolah atau anak dari Mas Samnya dari mana Mas? Dari sekolah atau dari kampus atau dari mana? Kok muda-muda sekali gitu? Satu Cipolengan. Dari mana Mas? Aliansi. Aliansi. Ketika ditanya mereka dari mana, kok kebanyakan dari anak-anak muda, mereka tidak menjawab. Mereka hanya menjawab dari aliansi. Sepertinya tidak ada jawaban yang jelas. Padahal kalau ditilik ini mereka tuh sepertinya anak-anak pondok pesantren atau anak-anak sekolah SMA atau karena kan mereka masih kelihatannya sangat-sangat muda sekali. Ini 2000 mana? Jadi wali kami nggak mau itu. Kami membela Prabowo Subianto. Oke? Jadi kami nggak ada masalah di Prabowo. Aduh, Prabowo. Saya lupa. Prabowo. Sudah mereka Pak. Mereka Pak Prabowo. Anda berjanji bahwa rakyat akan Anda sayang. Rakyat akan Anda utamakan. Begini kalau gimana? Pengelolaan yang tidak benar. Bagaimana dengan 5 juta nikel yang digelapkan? Bagaimana Pak? Mak-mak pendukung Anies Baswedan yang hobinya cuma demo. Ya, ibu ini bilang kan, ibu ini nggak salah namanya si Kurnia. Dia bilang ada pengelolaan yang tidak benar. Bagaimana dengan 5 juta nikel yang digelapkan? Bagaimana Pak? Saya mau tanya. Biar aku jawabkan sama kau. 5 juta nikel ya yang kemarin diekspor itu, ya kan? Itu kan sudah ditangani oleh KPK. Bapak Luhut Binsar Panjaitan sudah berbicara dengan KPK. Itu kan lagi diusut. Jadi kok slow aja di boncengan. Ya. Terus kau bilang lagi, ya kan? Kayanya luar biasa, tapi nggak punya apa-apa. Hutang membludak. Jokowi meninggalkan hutang 8.000 triliun Pak. Mau bayar pakai apa Pak? Sampai mampus pun nggak bisa kita bayar Pak. Lalu Bapak begitu menentang kami yang menentang kami, mengatain kami yang penjahat. Begitu. Intel-intel di mana-mana mengikuti kami, lagi makan soto diikutin. Saya mau minta Pak Prabowo buktikan janji Anda hari ini bahwa Anda menggantikan Jokowi. Berarti ini sudah terjadi komersial break terhadap segala sesuatu keburukan dengan berganti menjadi kepemimpinan yang paten, yang mantap, yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka. Inilah kan kalau anak buah Rizik ya kan. Pasti kata-katanya itu meniru-niru Rizik. Kau ya berbicara masalah hutang yang ditinggalkan Pak Jokowi. Kau membicarakan masalah hutang, tapi kau tidak membicarakan masalah aset yang ditinggalkan Pak Jokowi. Utang itu juga itu atas persetujuan dari DPR, bukan utang Pak Jokowi. Kau apa enggak kau buka mata kau itu, telinga kau itu berapa banyak ya pembangunan di negara Republik Indonesia ini yang sudah dibuat Pak Jokowi dari utang tadi. Uang itu semua dimanfaatkan Pak Jokowi untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Ya, dari Sabang sampai Merauke, pembangunan merata, belum pembangunan yang lain-lain kayak bendungan, ya segala macam. Kau jangan suka berbicara masalah hutang. Hutang Indonesia ini termasuk rendah. Ya, jadi kau nggak usah takut. Kau bilang sampai mampus pun nggak bisa dibayar. Pemerintah negara Republik Indonesia ini masih mampu membayar hutang, kecuali kau yang bayar. Sampai kau mampus pun nggak bisa terbayar kau, karena hutang tuh banyak, nggak mampu kau. Tapi kalau pemerintah, ya masih mampu membayarnya.
Jadi sudah aku bilang sama kau, slow aja kau di boncengan. Ya kan? Suka kali utang. Terus kayak Freeport yang diambil Pak Jokowi dikembalikan ke negara Republik Indonesia, itu kau tak mau bilang. Rokan, Mahakam, ya proyek raksasa yang diambil Pak Jokowi, yang dikuasai asing selama 50 tahun, dikembalikan Pak Jokowi ke Pertamina, itu kau nggak mau bilang, cuman utang aja yang kau hitung. Itu kan aset pemerintah. Pemerintah negara Republik Indonesia mampu untuk membayar utang. Jadi kau nggak usah khawatir kali. Lagian utang itu kan nggak ditagih ke rumah kau, ya kan? Nanti alasannya kita kan bayar pajak, ya jelas kita bayar pajak. Kalau nggak mau bayar pajak, pindah saja dari negara Republik Indonesia. Itu pasti nanti ada komen-komen anak abah. Ya, aku sarankan sama kau, penyakit hati kau jadi buanglah. Kau dendam sama Pak Jokowi karena Anies Baswedan nggak menang, ya kan? Yang kau bawa-bawa cuman utang. Presiden sebelumnya pun banyak utang, meninggalkan utang juga. Tahu nggak ada juga yang ribut? Indonesia masih mampu bayar. Lucu nih kalau kalian ini, emak-emak yang nggak tahu diri, emak-emak yang tidak tahu sama sekali, tidak mengerti, ya, tapi sok tahu. Yang kalian tahu itu cuman fitnah, kedengkian, ya, nggak ada yang lain yang kalian tebar. Apalagi kalian itu perempuan, ya, yang harusnya jadi ibu yang baik, mendidik anak-anak, menyiapkan anak-anak untuk menjadi pemimpin kelak di kemudian hari. Bekali mereka dengan ilmu agama, itu yang penting, ya. Karena kalian ini berjilbab panjang, tapi akhlak, budi pekerti, etika berbicara sama sekali tak ada. Masa kayak kalian gini yang mau dijadi contoh anak-anak generasi muda? Perempuan-perempuan yang tak tahu malu, yang setiap hari cuman berdemo, ya, mencaci maki presiden sebelumnya, Bapak Joko Widodo. Di mana kalian itu belajar agamanya? Maka aku bilang selalu, belajarlah agama dengan ustadz yang membuat kalian tuh jadi lebih baik, membuat kalian itu menjadi emak-emak yang baik sebagai contoh tauladan kepada anak. Ini kalian tiap hari berteriak-teriak, demo sana, demo sini. Nggak tahu apa mau kalian ini. Nggak heran lah kalau seandainya anak sekarang ini ya kurang akhlak dan budi pekertinya. Kayak gini lah maknya contohnya. Sekelompok massa menggelar aksi di depan Balai Kota Solo Rabu, 6 November 2024. Massa itu bukan massa bangsa Indonesia, itu bangsa Yaman. Suruhan orang-orang bayaran orang Yaman, ngapain digubris? Yang ditangkap bukan Jokowi, cecunguk dari Yaman itu diberondong habis saja. Indonesia tuh katanya punya bom, ya dibom sekali-kali. Nggak dosa kok bunuh orang dari Yaman, mah nggak ada dosa. Bener, membunuh anjing-anjing Yaman itu yang bikin rusuh itu nggak dosa. Makanya semua warga Indonesia, warga masyarakat Jawa, Sumatera yang merasa orang Indonesia bukan anjing-anjing Yaman, kalau ketemu orang Yaman dimanapun tempat dibunuh aja, nggak dosa. Para pembenci Bapak Jokowi sekarang sudah mulai berani untuk melakukan demo dan berkeliaran di medsos. Dan yang sangat-sangat memprihatinkan adalah ketika kebencian itu sudah masuk ke dalam gedung parlemen. Gedung parlemen itu adalah simbol bahwa disitulah wakil-wakil rakyat berada. Disitulah para wakil rakyat yang terpilih, yang katanya untuk mewakili rakyat demi kemajuan dan keutuhan bangsa ini. Tetapi apa yang terjadi di dalamnya? Mungkin hanya sekedar tidak memasang foto wakil presiden
hal itu seperti sepele saja. Hal sepele dan tidak berpengaruh apapun. Tetapi itu jelas-jelas menunjukkan bahwa di dalam gedung parlemen itu yang merasa berkuasa dan tidak mendapat dukungan dari Bapak Jokowi, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap putranya, yaitu Mas Gibran. Nah, sekarang pertanyaan saya menjadi lebih dalam lagi. Mengapa Mas Gibran yang dipilih oleh rakyat masih saja dimusuhi oleh mereka, orang-orang di dalam parlemen? Nah, sekarang kalau saya lebih memilih bahwa apa yang telah dilakukan oleh orang-orang pilihan rakyat yang ada di dalam parlemen itu untuk menjungkalkan mereka dalam pilkada di seluruh Indonesia.